Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semua dalam keadaan yang sehat. Dan bersama Ibu Tika hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen secara khusus untuk kelas 5. Dan tema pembelajaran kita hari ini menjadi manusia baru. Sebelum kita lebih jauh membahas materi kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan baik Tuhan berikan untuk kami semua. Kami akan belajar bersama. Tolong berkati kami sehingga pelajaran hari ini boleh kami terima dengan baik untuk menjadi bekal kami dalam menggapai cita-cita. Berkati kami Tuhan, kami siap menerima pelajaran. Amin. Ya, jadi seperti yang Ibu katakan tadi, materi kita hari ini menjadi manusia baru. Dan juga kita akan belajar bersama dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Baik, adapun yang akan menjadi tujuan pembelajaran dalam materi ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti menjadi manusia baru. Kemudian peserta didik dapat membedakan sikap hidup manusia baru dan manusia lama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kita capai yang terakhir adalah kita akan membuat. Jadi nanti anak-anakku akan membuat karya dengan judul Aku Mau Berubah. Dan ini kaitan dengan materi kita hari ini, yaitu menjadi manusia baru. Baik, kita akan melangkah ke materi. Mari menyimak materi berikut ini. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi kita, yaitu manusia baru, Ibu ingin mengajak anak-anakku sekalian mengingat bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Kemudian apa yang menyebabkan manusia itu jatuh ke dalam dosa? Apa yang menyelamatkan manusia itu dari dosa? Dan apakah yang dikehendaki oleh Yesus dari manusia berdosa itu? Apa yang diharapkan oleh Tuhan dari manusia berdosa? Tentu kita tahu bahwa Allah menginginkan pertobatan, dan pertobatan ini adalah awal menjadi manusia baru. Tetapi tentu menjadi manusia baru itu bukanlah hal yang mudah. Kita harus menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk memampukan kita menjalani kehidupan kita untuk meninggalkan atau menanggalkan kehidupan yang lama. Nah, untuk dapat disebut sebagai manusia baru, maka kita harus mengalami perubahan diri. Ya, kita harus mengalami perubahan diri. Mengalami perubahan diri artinya bahwa dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan hidup di dalam Kristus. Cara hidupnya meneladani Kristus, dan tentu ia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, hidup sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Setelah kita memahami tentang manusia baru, bahwa ternyata manusia baru adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatannya yang tidak berkenan di hadapan Allah dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ternyata manusia baru itu bukan berarti bahwa kita mau dilahirkan kembali, tetapi menjadi manusia baru adalah ketika perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah kita tinggalkan dan kita hidup sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama melihat bagaimana ciri-ciri manusia lama menurut Galatia pasal 5 dan Efesus pasal 5. Yang pertama, bahwa penyembahan berhala, sihir, perseteruan, ketika kita berseteru, berselisih, iri hati, amarah, mementingkan diri sendiri, itu semua adalah ciri-ciri manusia lama. Dan itulah yang harus ditinggalkan. Hidup dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Lalu bagaimana ciri-ciri manusia baru itu menurut Galatia pasal 5 dan Efesus pasal 5? Galatia pasal 5 menjawab, Efesus pasal 5 juga menjawab bahwa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu semua adalah ciri-ciri manusia baru. Orang yang hidup
sesuai dengan kehendak Allah, maka kesabaran, kemurahan, sukacita itu pasti selalu ada dalam kehidupannya. Di kehidupan kesehariannya, ia akan menaburkan kebaikan, menyatakan kasih itu kepada sesama. Setelah kita memahami bagaimana ciri-ciri manusia lama dan manusia baru, bagaimana yang disebut sebagai manusia baru, maka sekarang kita akan belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Saulus. Bagaimana ia menjadi manusia baru dan bagaimana dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Jadi dikisahkan bahwa ada seorang yang bernama Saulus, dia sangat membenci orang-orang Kristen. Dia sangat membenci orang-orang yang mengikut Kristus. Dia tidak suka ketika ada orang-orang yang mau menyembah Tuhan. Baik perempuan maupun laki-laki, dia akan menangkapnya, kemudian dianiaya dan dibunuh. Tapi ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba dia bertemu dengan sebuah cahaya. Cahaya itu nampak di depannya, kemudian ia rebah ke tanah. Dia kaget, bahkan dia tidak bisa melihat apa-apa karena cahaya itu. Lalu muncullah suara, "Saulus, Saulus, akulah yang kau aniaya itu." Lalu Saulus ini bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu setelah itu Tuhan pun menjawab bahwa, "Inilah aku, Yesus yang engkau aniaya itu." Dan tiba-tiba Saulus ini menjadi buta dan kemudian ia dituntun oleh teman-temannya. Ia mengalami kebutaan selama 3 hari. Dan setelah 3 hari itu Tuhan Yesus kemudian meminta Ananias untuk menyembuhkan Paulus. Tetapi awalnya Ananias ragu, dia takut sekali karena dia tahu bahwa Saulus inilah yang membunuh orang-orang yang mengikut Kristus. Tetapi Ananias mau dan pergi menumpangkan tangan kepada Saulus. Dan setelah Ananias menumpangkan tangan di atas Saulus, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari matanya Saulus. Dan ia pun mulai melihat. Nah, setelah peristiwa itu, ia pun mau dibaptis. Dan dia dibaptiskan, dia mau bertobat, dia dibaptiskan oleh Ananias. Dan setelah ia dibaptiskan, dia mulai bertobat dan nama pertobatannya ialah Paulus. Jadi setelah ia bertobat, namanya diganti menjadi Paulus. Dan setelah itu dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Dia dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kebenarannya. Dia pergi melayani di mana saja Tuhan membawanya. Setelah peristiwa itu, ternyata Saulus yang dulunya dia suka menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang yang mengenal Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, akhirnya dia bertobat. Dan tadi sesuai yang ibu guru cerita bahwa dia mengubah namanya menjadi Paulus. Dan dia hidup menjadi manusia baru. Dia meninggalkan perbuatan-perbuatannya yang tidak mengandalkan Tuhan. Dia hidup dengan Roh Allah. Nah, ternyata dari sini kita bisa belajar bahwa siapapun bisa dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa untuk menjadi saksinya. Nah, menjadi manusia baru itu tentu kita akan meninggalkan perbuatan yang tidak baik, meninggalkan perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tentu untuk melakukan itu tidak akan semudah yang kita bayangkan. Tetapi dengan meminta pertolongan kepada Tuhan, rajin membaca Alkitab, maka kita juga pasti tahu apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya kita hindari. Nah, kita juga harus meminta pertolongan kepada Tuhan supaya kita diberikan hikmat untuk mengikuti dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, melalui materi kita hari ini, tentu bahwa sebagai manusia baru, haruslah kita senantiasa belajar mengenal siapa juru selamat kita, siapa Allah itu. Bagaimana cara belajarnya? Tentu kita bisa rajin membaca Alkitab, kita mengenal sifat-sifat Kristus, dan kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, menjadi manusia baru juga tentu kita mau menerima semua yang dialami dalam kehidupan kita dengan penuh rasa syukur, tidak selalu bersungut-sungut.
menjadi manusia baru, kita meninggalkan cara hidup manusia lama kita. Seperti Saulus tadi, dia meninggalkan perbuatannya yang tidak bagus dan hidup dibarui oleh Roh Kudus dan menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Iya, demikianlah materi kita hari ini. Kiranya kita semua boleh mengerti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, mari kita menutupnya dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu karena kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh belajar tentang manusia baru. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami, dan tentu kami sebagai anak-anak Tuhan akan senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai kami Tuhan, pakai kami dengan luar biasa seperti kehidupan Paulus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.